Sudah bergabung bersama kita juru bicara KPK melalui diskusi jarak jauh, Johan Budi, saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Baik, Bang Johan, terima kasih bergabung bersama kami. Komentar Anda terhadap usulan remisi Anggodo Wijoyo, bagaimana? Ya, jadi seperti yang usulan sebelumnya, ya, ada 5 narapidana yang juga diusulkan untuk pembebasan bersyarat. Ya. KPK sebenarnya telah menolak memberikan rekomendasi itu. Artinya bahwa mereka itu tidak layak mendapatkan pembebasan bersyarat karena dari sisi dakwaan atau tuntutan yang disampaikan itu adalah pelaku utama dalam tindak pidananya. Yang kedua, mereka bukan justice kolaborator atau mereka bukan bertindak sebagai justice kolaborator. Karena itu rekomendasi yang disampaikan oleh KPK adalah tidak menyetujui itu, ya. Artinya tidak memberikan rekomendasi untuk diberikan pembebasan bersyarat. Saya juga tidak layak untuk dibebaskan dong, Bang Johan. Bagaimana kalau nama-nama tersebut ada yang sudah keluar, harus masuk lagi? Jadi gini, tentu kewenangan untuk memberikan pembebasan bersyarat, remisi itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, ya. Jadi bukan di KPK. Jadi KPK ini hanya salah satu bagian yang dimintai untuk saran atau rekomendasi berkaitan dengan terpidana yang pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian akan diberikan diberikan pembebasan bersyarat, ya. Jadi dan itu ukuran dari baik oleh KPK adalah itu tadi, diantaranya bahwa mereka bukan justice kolaborator, kemudian juga mereka adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan pada mereka itu. Bang Johan, kenapa sih harus disebut sebagai surat rekomendasi kalau memang itu wajib hukumnya mendapatkan izin dari KPK? Kenapa tidak disebut saja langsung harus mendapatkan izin dari KPK? Ya karena sifatnya bukan izin, ya. Jadi di dalam aturan, ya, PP 99 tahun 2012 misalnya itu ada klausul yang menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat itu bisa dilakukan kalau ada rekomendasi dari penegak hukum, ya. Kalau dalam konteks tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tentu dari KPK, ya. Dan salah satu klausul juga di situ disebut bahwa orang bisa memperoleh pembebasan bersyarat apabila si terpidana itu waktu dalam proses penanganan perkaranya bertindak sebagai justice kolaborator. Kemudian juga ada klausul yang menyebut harus dengan memperhatikan masyarakat, ya. Nah, dalam beberapa hal yang tadi itu KPK sebagai penegak hukum yang dimintai rekomendasi, semacam rekomendasi, ya, itu tidak memberikan itu, gitu. Artinya sebenarnya menolak, ya, kalau bahasa ekstrimnya menolak pemberian pembebasan bersyarat itu. Kalaupun misalnya bukan sebagai izin, jadi rekomendasi itu kalaupun didengarkan atau tidak didengarkan tidak berpengaruh apa-apa dong, Bang Johan? Iya, makanya menjadi agak aneh, gitu, ya. Menjadi dipertanyakan lantas gunanya apa permintaan rekomendasi dari KPK itu, gitu. Kalau rekomendasi itu tidak didengarkan, gitu. Ya. Itu pertanyaan yang sama juga yang diajukan oleh KPK. Ya, Bang Johan, ini terkait dengan ada surat edaran juga dari Menteri Hukum dan HAM yang bagaimana menerjemahkan tentang PP 99 tahun 2012. Anda mungkin sudah membacanya. Jadi ini terkait dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 berlaku bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Apakah ini tanda-tanda bahwa pemerintah punya target terhadap nama-nama tertentu yang ingin diberikan hadiah, remisi atau pembebasan bersyarat? Kalau saya melihatnya begini, kalau dari sisi kewenangan, sekali lagi saya sampaikan bahwa pemberian pembebasan bersyarat, remisi
itu ada di tangan Menteri Hukum dan HAM ya, atau di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah semangat atau filosofi dari tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri gitu. Apalagi ada klausul-klausul, ini kan hanya soal tata cara atau aturan ya, yang juga bisa didebatkan juga itu. Apakah yang memberikan remisi meskipun ya itu tidak mengacu pada PP 99 tahun 2012, artinya mengacu pada aturan sebelumnya, apakah itu pantas gitu ya dari sisi itu tadi, apakah memenuhi syarat, misalnya dia berkelakuan baik, ukuran dari mana berkelakuan baik misalnya, ini kan perlu ada debatable juga di sana, tentu masing-masing bisa berbeda pendapat ya. Tapi karena yang punya kewenangan adalah Kementerian Hukum dan HAM menerjemahkan itu, maka mereka bisa berdalih seperti itu. Jadi aturan PP 99 2012 tentu mereka akan mengatakan itu tidak berlaku untuk Anggodo ya, karena memang Anggodo proses penanganan perkara inkrahnya itu sebelum PP 99 2012 dikeluarkan. Tapi saya lagi apakah komitmen kita sama gitu ya dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi itu, dan apakah itu memenuhi rasa keadilan masyarakat itu yang harus dikembalikan ya. Jadi tidak sekedar letterlek dalam aturan atau surat edaran Menteri Hukum dan HAM ya, itu tadi soal penilaian itu kan ada syaratnya juga, meskipun tidak mengacu pada PP nomor 99 tahun 2012 itu kan untuk diberi remisi itu kan ada aturan-aturan ya, bahkan saya dengar sangat fantastis pemberian remisinya sampai 29 bulan 10 hari untuk Anggodo ya. Itu sepertinya rekor yang cukup luar biasa yang diajukan oleh seorang Menteri Hukum dan HAM. Bang Johan, kalau misalnya Menkumham sudah meminta rekomendasi dari KPK, lalu Menkumham tidak mendengarkan rekomendasi dari KPK, apakah bisa dianggap bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM tidak pro pada pemberantasan korupsi? Ya, saya tidak bisa menyimpulkan itu ya. Yang bisa menyimpulkan kan publik ya, apakah itu pro atau tidak. Tapi yang pasti memang sekali lagi kewenangan untuk itu ada di Menteri Hukum dan HAM. Tapi kan dipertanyakan juga kalau selama ini selalu saja setiap orang bahkan Presiden SBY sendiri kan juga sudah menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara tegas dan keras ya. Dan sementara kita melihat ada kebijakan-kebijakan menteri ya, yang menurut saya tidak sejalan dengan semangat itu gitu. Tapi apakah ini melanggar hukum? Saya kira Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan untuk memberikan remisi atau pembebasan bersyarat tadi. Tapi itu pertanyaan itu tadi, apakah ini dari sisi kepentingan publik, rasa keadilan publik. Yang kedua, apakah ini juga bisa semangat untuk pemberantasan korupsi yang bisa menimbulkan efek jera gitu. Ya. Apakah itu bisa gitu untuk itu? Tentu tidak sebenarnya. Ya, baik, saya akan bergabung kembali dengan Ibu Eva Sundari melalui sambungan telepon. Bu Eva masih bersama kami? Iya Mas, Doni, maaf. Iya Bu Eva, Anda nampaknya sedang berada di luar ruang, dan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik kita sebagai bentuk jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang tidak akan obrak atau bagi-bagi remisi atau pembebasan bersyarat terhadap narapidana koruptor khususnya? Dalam visi misi Pak Jokowi JK, bagian korupsi sudah di highlight ya, atau sudah ditekankan bahwa tidak hanya di dalam penegakan hukum ya atau di hilirnya saja, tetapi kita juga concern di hulunya. Jadi kenapa kemudian mendorong ada e-budgeting, e-purchasing, sampai kemudian pengeluaran ya, purchasing dan seterusnya. Dan itu yang ingin ditekankan, karena kalau hanya nyegat di hilir saja nggak akan menuntaskan penyelesaian, karena kita sudah rugi dan seterusnya. Nah, jadi ke depan untuk penegakan hukum kita mengikuti aturan yang ada dan tidak akan muncul
istilah obral ya. Karena kalau obral itu sesuatu yang sifatnya diskresi dan mengakali hukum. Jadi kita akan ingin agar pelaksanaan hukum tidak diskriminatif, lalu mengikuti aturan yang ada, dan itu berlaku untuk semua orang. Ya. Baik yang korupsi maupun untuk kasus-kasus yang lain. Dan mudah-mudahan dengan kombinasi antara pencegahan dan penindakan yang komprehensif ini, indeks korupsi kita bisa lebih baik lah dari yang sekarang. Bu Eva, terakhir sebelum kita berpisah, apakah pemerintahan Jokowi JK yang akan datang langsung ketika melantik Menkumhamnya akan meminta perubahan atas PP 99 2012? Aku nggak tahu kalau soal itu, tapi paling tidak kita ingin memastikan bahwa PP-PP yang ada itu jangan sifatnya diskriminatif dan kemudian membuka ruang untuk diskresi yang justru tidak membawa keadilan bagi masyarakat. Tapi memang di dalam penegakan hukum ada identifikasi bahwa persoalan dari penegakan hukum salah satunya adalah problem legislasi ya, bukan hanya masalah undang-undang, tapi juga peraturan-peraturan di dalamnya. Nah, mudah-mudahan program itu segera bisa kita laksanakan di tahun pertama sehingga kualitas demokrasi kita bisa meningkat oleh sumbangan dari penegakan hukum yang makin berkeadilan. Baik, Ibu Eva terima kasih bergabung bersama kami. Selamat malam, Bu. Sama Mas Doni, selamat malam, Tama. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, demikian perbincangan saya dengan politisi PD Perjuangan Eva Sundari, dan pemirsa kami lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami segera kembali.